Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan laporan kemajuan penelitian yang saya dan tim saya lakukan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya share screen. Ya, ini. Oke. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada LP2M UNP yang telah memberikan kesempatan dan dukungan pendanaan kepada tim saya untuk melakukan penelitian dengan skim penelitian dosen pemula tahun 2021 dengan judul pemanfaatan aplikasi Hiragana Memory Hint terhadap motivasi dan minat pembelajar awal bahasa Jepang. Baiklah, saya mulai dengan latar belakang penelitian ini. Yang pertama ialah pendapat atau penelitian para ahli yang mengatakan bahwa bahasa Jepang adalah bahasa tersulit kedua di dunia setelah bahasa Mandarin. Kemudian kondisi pembelajar Indonesia yang mempelajari bahasa Jepang termasuk jumlah kedua terbanyak di Asia Tenggara setelah Cina. Latar belakang berikutnya ialah kami melakukan observasi awal terhadap mahasiswa yang mengambil mata kuliah umum bahasa Jepang. Kami menyebar angket dan menanyakan bagaimana pengalaman atau pendapat mereka terhadap bahasa Jepang, kesulitan mempelajari bahasa Jepang, apakah mereka dengar bahasa Jepang dari mana, terus minat mereka terhadap bahasa Jepang, apakah dari anime atau dari komik. Nah, seperti itu. Setelah dilakukan pengambilan angket, kami menarik kesimpulan bahwa rata-rata 95% mahasiswa MKU yang notabene-nya sekarang adalah pembelajar awal bahasa Jepang, mereka mengalami kesulitan dalam mengingat huruf hiragana, terus juga mereka belum pernah belajar bahasa Jepang. Latar belakang berikutnya ialah tantangan revolusi industri 4.0. Pada tantangan ini kami pengajar dituntut dapat mencetak pembelajar yang mampu menguasai bahasa asing. Beberapa bahasa asing, salah satunya ialah bahasa Jepang. Hal ini bertujuan ketika nanti mahasiswa atau pembelajar tamat, mereka akan turun ke masyarakat atau dunia kerja, maka bahasa asing itu dapat dimanfaatkan untuk berkomunikasi, melakukan pekerjaan, berkomunikasi, menyampaikan keahlian-keahlian mereka. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, kami ingin melakukan penelitian atau uji coba bagaimana sih pengaruh aplikasi Hiragana Memory Hint ini terhadap motivasi dan minat pembelajar awal bahasa Jepang. Dalam hal ini ialah mahasiswa yang mengambil mata kuliah umum bahasa Jepang. Kenapa motivasi dan minat? Beberapa penelitian telah kami review bahwa motivasi dan minat itu sangat berperan penting dalam pembelajaran berikutnya. Nah, perlu diketahui bahwa motivasi dan minat pembelajar awal bahasa Jepang ini tergolong rendah dikarenakan mereka sudah underestimate atau mereka sudah merasa tidak mampu untuk belajar bahasa Jepang dari sisi melihat hurufnya yang rumit, terus juga dari tata bahasa yang berbeda dengan bahasa Jepang, pola kalimatnya juga. Nah, tergolong motivasi dan minat mereka rendah. Di samping mereka menyukai anime dan komik, namun untuk mempelajari huruf, tata bahasa, terus pola kalimatnya juga itu mereka berpikir sulit ya. Berdasarkan latar belakang ini, kami merumuskan rumusan masalah. Terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama, kami akan mencari bagaimana sih pengaruh pemanfaatan aplikasi Hiragana Memory Hint ini terhadap pembelajar awal bahasa Jepang. Kemudian kami akan melihat motivasi beserta minat pembelajar awal bahasa Jepang. Berangkat dari rumusan masalah itu, metode penelitian yang kami lakukan, yang pertama ialah melakukan observasi. Setelah melakukan observasi, kami tarik benang merah dari masalah yang mereka hadapi, lalu kami
ciptakan atau kami buat topik atau judul penelitian ini, terus kami lakukan penelitian. Penentuan sampel ialah dari 5 kelas mahasiswa yang belajar MKU, kami mengambil satu kelas dengan dibagi dua, setengah kelas kontrol dan setengah kelas eksperimen. Sebelum melakukan eksperimen aplikasi, kami memberikan pretest dulu. Kemudian setelah melakukan aplikasi, kami melakukan post test. Sumber data pada penelitian ini ada dua, yaitu primer dan sekunder. Kemudian kami melakukan analisis data dengan data statistik. Kami akan deskripsikan dan kami interpretasikan dalam pembahasan. Terakhir kami akan menarik kesimpulan dan memberikan saran kepada peneliti berikutnya. Pengambilan data kami bagi menjadi 3 tahap: penyusunan instrumen, pengumpulan data, dan pengolahan data. Yang pertama, penyusunan instrumen itu kami lakukan uji coba dulu ya. Uji coba terhadap mahasiswa yang belajar bahasa Jepang tidak berasal dari sampel. Nah, didapat 28 item setelah dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Setelah ajak, angket ini kita berikan kepada 50 mahasiswa yang dilakukan pada tahap pretest. Setelah pretest dilakukan treatment penggunaan aplikasi Hiragana Memory Hint ini sebanyak 4 kali pertemuan. Kemudian selang sebulan mereka diberikan lagi angket minat dan motivasi untuk diisi dan dilihat bagaimana pengaruh dari penggunaan aplikasi Hiragana Memory Hint. Selanjutnya untuk pengolahan data, setelah didapat dilakukan scoring dengan Excel. Kemudian tahap berikutnya itu melakukan uji normalitas dan homogenitas. Terakhir akan kita cari uji beda, apakah berpengaruh atau tidak aplikasi Hiragana Memory Hint ini terhadap minat dan motivasi pembelajar awal bahasa Jepang. Penelitian telah kami lakukan dengan melakukan pretest. Nah, ini hasil pretestnya dapat dilihat dengan tabel. Itu rata-rata hasil pretest adalah 99,28. Kemudian ini ada hasil post test dengan rata-rata 122,88. Alhamdulillah sudah jadi peningkatan ya. Nah, ini adalah tabel perbandingan nilai sebelum dan sesudah menggunakan aplikasi Hiragana Memory Hint, motivasi dan minat pembelajar awal ya. Alhamdulillah kita buat satu kolom untuk status. Alhamdulillah mengalami kenaikan. Kalau dilihat dari rata-ratanya, motivasi untuk item motivasi itu pretestnya 49,78, sedangkan postesnya mengalami kenaikan menjadi 61,92. Kalau dari item minat, pretestnya dengan rata-rata 49,5, kemudian postesnya mengalami peningkatan menjadi 60,96. Lanjut, setelah melakukan pretest post-test, kami akan menyelesaikan pengolahan data, yaitu uji normalitas dan homogenitas. Terakhir kami akan melakukan uji T. Setelah berhasil mengolah data, kami akan membuat artikel sesuai dengan target di proposal, yaitu Q3. Tentu saja artikel ini dibuat dalam bahasa Inggris, akan di cross check dengan native dan akan di proofreading. Selanjutnya kami akan submit pada jurnal yang telah kami tuliskan. Semoga segera direview. Kemudian terakhir, sambil menunggu artikel direview oleh editor, kami akan membuat laporan akhir penelitian ini. Demikian presentasi dari saya mewakili tim. Mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.